Masih kita punya firman Tuhan. Sebelumnya saya ingin kita saya akan menaikkan satu pujian dengan disatukan dengan ini. Kalau kirain saya nggak bisa main gitar, saudara. Haleluya. Baik, saudara. Saya akan menaikkan satu pujian For God So Loved the World. For God so loved the world, He gave His only Son to die on the tree from sin to set me free. Someday He's coming back. How glory will be. Wonderful is love to me. Karena begitu besar, karena begitu amat cintanya, dengan diberikannya anaknya yang tunggal, supaya percaya tidak binasa, mereka dapat hidup kekal. Saudara, saya percaya karena cintanya Tuhan yang luar biasa kepada saudara, Dia datang ke dunia untuk menebus saudara dan saya. Amin. Baik, saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita akan kita akan siapkan nanti kita mendengar sebagai firman Tuhan. Kita akan membukanya di dalam Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Sudah ketemu? Mari saudara kita biasakan ya saudara, gereja kita baca Alkitab. Ada yang sudah ketemu, tolong dibacakan. Matius 1 ayat 1. Ayat 21. Ayat 21. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Jadi saudara, apa sih tujuan Tuhan? Ya, tujuan Tuhan datang ke dunia untuk apa, saudara? Ya, kita sudah tahu, sudah baca tadi. Ya, saya sudah dengar dengan lagu tadi aja kita sudah dengar bahwa For God so loved the world, He gave His only Son to us. Amin. Dia berikan untuk kita, saudara. Ya, karena cintanya yang luar biasa, saudara. Ya, sedangkan kita yang begitu penuh kesalahan, penuh dosa ya saudara, sampai dia mau datang ke dunia ini. Jadi hari ini saya beri tema judul khotbah saya, Jesus is the Savior. Yesus adalah juru selamat. Amin. Yesus juru selamat satu-satunya, saudara. Tidak ada yang lain. Amin. Tidak ada yang lain. Ya. Karena tidak ada satu manusia pun yang dapat menyelesaikan dosa, saudara. Sehingga apa, saudara? Ada nggak manusia yang bisa menyelesaikan dosa? Nggak bisa. Ada orang bilang kayak gini, aliran yang di sana bilang apa, saudara? Dia bilang kalau kita mau menghapus dosa kita harus banyak bersedekah, ya kan? Kita harus banyak bersedekah, ya, berpuasa, supaya apa? Banyak berkorban, ya nggak? Korbanin binatang supaya apa? Meringankan dosa kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa selalu begitu? Bisa nggak kira-kira saudara? Tiap minggu, tiap kita punya kesalahan, kita potong korban.
Kita punya kesalahan untuk potong korban, bisa nggak saudara? Kayak susah ya saudara, kayak nggak mungkin itu. Pasti kita lalai, ya nggak? Pasti kita mengalami kelalaian. Nggak mungkin kita konstan, stabil gitu. Oh ya, saya salah nih korban, saya salah korban. Kayaknya nggak mungkin. Ya. Tuhan sangat tahu kemampuan saudara dan saya. Ya, sangat tahu. Kamu nggak mungkin bisa melakukan itu, ya nggak? Oleh karenanya apa? Karena kasihnya dia datang ke dunia. Ya. Jadi nabi kayak rasul kayak malaikat sekalipun tidak bisa menyelesaikan dosa. Amin. Nah, jadi ternyata semuanya tidak bisa menyelesaikan dosa kita. Ya oleh karenanya Allah mengirim anak satu-satunya Yesus ke dunia untuk membereskan semua hutang dosa kita. Ya, membereskan dosa. Di sini kita akan membahas bahwa dosa ada memiliki beberapa kekuatan, saudara. Ya, kita akan membahasnya. Nah, kekuatan dosa yang dahsyat itu diantaranya adalah yang pertama. Yang pertama saya lihat di sini bahwa yang pertama kekuatan dosa adalah slavery to sin. Artinya apa, saudara? Perbudakan dosa. Ya, dosa itu sifatnya memperbudak. Ya, memperbudak kita, mengikat. Ya, kita jadi dijadikan budaknya. Ya, sampai kita coba kita pikir, kita lihat anak-anak dari kecil, ya, padahal nggak ngajarin nyolong, ya kan? Nggak pernah dia ngajarin nyolong, tapi kok dia bisa nyolong gitu, ya, anak kecil, ya, dari mana saudara? Karena ada sifat dosa yang sudah tertanam di dalam hidup manusia, ya. Sifat dosa itu memang udah ada di dalam manusia sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Ya, nggak usah diajarin bohong, dia bisa bohong. Nggak usah diajarin mencuri, dia bisa mencuri. Ya, nah itu salah satu kekuatan dosa, saudara. Ya, dia memperbudak kita, dia mengikat kita, mengikat saudara dan saya. Ya, sejak lahir kita membawa sifat dosa, saudara. Nah, terus ya, jadi kalau kita lihat, kadang-kadang kita sudah seringkali menyalahkan anaknya nggak dididik sih, ya, anaknya nggak diajar, gitu kan? Anaknya nggak diajar, jadi begitu kelakuannya. Padahal bukan, saudara. Ya, dia nggak diajar sama orang tuanya. Nggak mungkin orang tuanya nolongin, ya, bohongin, nggak mungkin, saudara. Ya, jadi itu bawaan dari satu karakter kita sebagai manusia. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dunia, dosa itu udah melekat pada manusia itu. Ya, pasti melakukan. Entah itu orang kaya, orang miskin, ya, pasti bisa melakukan itu. Karena memang udah ada bibit-bibit di dalam kita semua manusia yang lain di dunia. Nah, bibitnya memang sudah ada. Nah, kita dibaca di dalam Amsal 5 ayat 22 dikatakan, Amsal 5:22, orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Coba saudara, orang fasik itu siapa, saudara? Orang yang tidak taat akan perintah Tuhan dan sering melanggar perintah Tuhan. Ya. Orang, coba saudara, pernah nggak kita merasakan ketika kita berbuat salah gitu, saudara, kita berbuat dosa, ternyata ada akibatnya. Ya. Jujur saudara, saya juga pernah mengalami, pasti kita semua pernah. Ya, pasti kita pernah mengalaminya. Ya, seringkali kita berbuat yang salah, yang tidak berkenan sama Tuhan, terus kita menerima akibatnya. Nah, jadi kita seringkali begitu, saudara. Ya, dosa itu seperti belenggu yang mengikat saudara, mengikat kita. Ya, banyak orang yang terikat. Ya, banyak orang terikat yang kuasa dosa. Sudah berusaha ke dalam, kita udah berusaha nih, aku nggak mau bikin lagi, mau bertobat, aku nggak mau lagi deh melakukan itu gitu, tapi jatuh lagi, ya, jatuh lagi di tempat yang sama. Saya juga mengalami, ya, saya juga bukan orang sempurna, kita belum sempurna, saudara, ya. Kita bisa jatuh bangun, tapi ingat saudara, ingat. Tuhan bilang apa? Ketika kamu jatuh, bangkit, ya nggak? Bangkit, jangan jatuh terlena tergeletak, saudara, ya nggak? Dan kita bisa aja, bisa terjatuh, saudara.
Ya. Jadi mereka harus mengalami penderitaan karena dia melanggar apa yang Tuhan inginkan, perintah Tuhan. Seringkali apa saudara? Mengalami penderitaan, ya. Kita mengalami penderitaan. Misalnya, ya, narkoba, yang jelas deh ya, yang kita umum tahu gitu ya. Udah dibilang narkoba itu bisa mati gitu, ya. Tapi orang tuh mau coba gitu loh. Heran nggak? Heran ya? Dibilang narkoba bisa mati nih, jangan disentuh, bisa mati kamu. Gitu. Akhirnya disentuh juga. Udah gitu, apalagi saudara? Udah dibilang. Saya pernah ada satu kata-kata dari satu artis, ya, satu artis di Indonesia. Saya ini terinspirasi juga nih, ya, bagus juga. Dia bilang apa saudara? Heran ya manusia. Dibilang jangan makan narkoba, nanti kamu mati. Tapi masih dicoba. Tapi kenapa ya? Orang dibilang jangan makan tai, jangan dicobain tai. Tai itu nggak enak, ya. Tai itu nggak enak. Tapi orang nggak mau cobain tai, gitu. Orang nggak mati loh. Ya orang makan tai nggak mati loh. Tapi orang mau coba tuh, ya. Tapi kalau narkoba, gitu, kamu mati kalau cobain ini. Tetap dipakai. Dibilang tai, dia nggak mau nyoba tuh. Jadi lebih takut teman tai ya sama narkoba itu. Lucu kan manusia itu. Nah, jadi sorry saya minum dulu. Jadi saya dengan inspirasi itu saya bilang, wah ya juga lucu juga ya manusia. Sama kenapa? Ya tai udah bilang kan kagak enak. Nah, itu nggak enak, jadi orang nggak mau makan gitu. Mungkin ya apa ya, saya belum pernah coba narkoba. Narkoba orang mungkin enak kali ya, jadi orang tuh bisa fly gitu. Wah bisa ke dunia ketujuh apa bayangannya gitu loh. Dia bisa menghayalnya tuh indah sekali gitu. Mungkin ya itu kali ya yang bikin orang tuh ingin mencoba gitu. Ketika dia stres, ketika dia mempunyai beban yang berat gitu, bukan lari ke Tuhan, malah dia lari ke narkoba gitu loh. Nah, dikatakan di sini apa? Nah, dosa itu mengikat dan membelenggu kita, saudara. Mengikat dan membelenggu saudara saya. Ingat, ya. Jadi dan itu ujungnya apa? Maut. Bisa maut, saudara. Tuhan bilang kata, ujungnya maut. Nah, di Roma 17:21-22 dikatakan, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh misalnya aku melayani hukum dosa. Jadi saudara, kita sering dengar bahwa roh penurut daging lemah, ya saudara. Roh kita penurut, saya pengennya yang baik, saya mau ikut perintah Tuhan. Tapi yang kita lakukan yang melawan kehendak Tuhan, ya nggak saudara? Ya, kita udah terkapok-kapok lah istilahnya, karena kita udah pernah alami nih, saya berbuat salah nih, efeknya begini, nggak enak gitu loh. Tapi saya udah niat hatinya, udah Tuhan, saya nggak mau lagi Tuhan, saya kapok Tuhan. Nah ini daging lemah, ya daging kita lemah. Jadi Tuhan, saya bilang, Dia tahu persis kekuatan saudara dan saya. Oleh karenanya apa saudara? Dia datang ke dunia. Allah mengirim anaknya yang tunggal, ya, supaya apa saudara? Dia membebaskan kita dari segala keterikatan kita. Amin. Membebaskan dari semua keterikatan dosa kita, saudara. Ya, dia membebaskan saudara saya. Jadi ada orang bilang begini lagi, saya udah coba nih bertahun-tahun gitu, ya, jadi Kristen, ya, tapi mau jadi pemenangnya itu susah gitu. Saya mau ngalahkan kuasa iblis ini kok saya gagal lagi.
Ya, jawabannya apa saudara? Jawabannya apa? Karena kita nggak menjadi pemenang. Ya, karena kita ini sudah tahu nggak bagus. Kita tahu nggak kira-kira itu salah? Tahu kan? Kita tahu itu salah. Tahu, sangat tahu. Tapi kita lakukan karena kita tidak mau jadi pemenang. Karena kita tidak mau jadi pemenang. Ya. Padahal itu sudah katakan di dalam diri kita itu peperangannya ada roh daging, ada roh dan daging. Saya umpamakan saudara. Saya umpamakan di sini ada anjing putih dan hitam. Ya saudara, ada anjing putih dan hitam. Nah, yang anjing hitam ini misalnya apa? Kita memberi makan tubuh ini dengan minuman keras, ya. Kita dugem tiap malam, ya. Narkoba, apa yang dimakan saudara? Itu anjing hitam, saudara. Ya. Tapi ketika kita ada di tempat ini, kita beribadah, memuji Tuhan, ya, mendengar firman, itu kita sedang memberi makan anjing putih, yang istilahnya di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita memberi makan, tinggal tergantung yang mana yang kuat, yang mana yang kita beri makan lebih banyak. Ya, kalau kita memberi makan yang anjing hitam, maka anjing hitam itu, ya. Nah, kita mau memberi, kita bersyukur loh ada di tempat ini ya. Kita bersyukur kita nggak ada di tempat yang nggak benar gitu loh, ya. Apalagi anak-anak muda di sini, wow. Saya luar biasa, salut. Karena apa? Masa muda mereka dia sudah menyerahkan hidupnya buat Tuhan, ya nggak? Dia sudah menyerahkan hidupnya. Itu luar biasa. Saya salut, saya bangga, benar sama anak STT saya bilang, wah, kalau saya balik muda lagi, saya mau seperti mereka. Benar, kayak rasa, aduh, kenapa ya? Pengen waktu itu diputar kembali gitu, pengen diputar. Makanya saya pernah juga berapa hari doang kali ikut ke STT. Sebenarnya hati saya rindu banget. Nah itu ya, kita tuh perlu apa? Waktu, kesempatan, dan dana. Ya, orang kalau nggak ada tiga ini juga susah. Orang ada dana, ada waktu, nggak ada kesempatan juga susah. Ya, nah mungkin pada saat itu ini saya tidak ada mempunyai salah satu itu yang tidak saya terpenuhi. Jadi saya mungkin nggak bisa lanjutin ya ke STT Baptis. Nah sini kita lihat saudara, kalau kita memberi makan anjing putih dan lebih banyak, maka iman kita lebih kuat, ya. Maka kita bisa mengalahkan segala tawaran-tawaran dari si iblis. Amin. Ya. Kalau kita lemah membiarkan, ya, si anjing hitam itu berkuasa menguasai diri kita, ya itulah ujungnya mau, ya nggak? Ujungnya mau. Ketika kita memberi waktu kita lebih banyak kepada kesukaan si iblis, kita akan binasa. Amin. Lalu yang kedua saudara, kekuatan dosa itu apa? Yaitu feel guilty, ya. Merasa bersalah. Ada orang yang sudah berbuat salah, berbuat dosa, dia tidak bisa mengampuni dirinya, ya. Dia merasa bersalah, menuduh dirinya sendiri. Nah, emang dia salah. Dia misalnya pernah hamil di luar nikah deh, contohnya, ya. Pernah bersalah, ya. Terus ada orang yang mencuri gitu. Sebenarnya mungkin dia nggak niat, mungkin kan kepepet, ya kepepet mencuri. Nyesel saudara, nyesel. Jadi banyak orang yang nggak melayani Tuhan, nggak mau, jangan kata melayani Tuhan di gereja. Mau datang ke gereja aja ada, nggak mau saudara. Kenapa? Gue kotor, gue hidup gue rusak. Coba saudara, nggak usah melayani di gereja deh. Datang aja ke gereja, hadir, duduk di situ. Nggak mau saudara. Coba saudara. Begitu kuatnya iblis mengikat kita, ya, mengikat saudara dan saya.
begitu kuatnya, sehingga mau dikasih dengar kabar baik aja dia nggak mau. Ya, dengar kabar baik duduk, nggak mau saudara. Padahal Tuhan katakan apa? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Itu yang mengubahkan diri kita. Memang kita salah, memang kita orang nggak benar, tapi ketika kita duduk di situ diam dengan firman, saya percaya Tuhan akan mengubahkan saudara dan saya. Amin. Berikan Tuhan. Saya percaya firman Tuhan bisa mengubahkan manusia. Amin. Amin. Nah, itu gunanya saudara. Gunanya kenapa kita harus baca Alkitab? Kenapa kita harus dengar firman Tuhan? Kenapa kita harus hadir di gereja? Ya nggak? Karena Tuhan mau memperbaiki hidup kita. Ya nggak? Memperbaiki hidup saudara dan saya. Ada yang di antara sini yang sudah sempurna? Nggak ada, saudara. Ya nggak? Nggak ada. Ini bengkel rohani. Ya nggak? Ini bengkel rohani, saudara. Nggak ada yang benar. Ya. Sekalipun yang diri di sini, hamba Tuhan juga belum sempurna, saudara. Ya, belum sempurna. Ya, kita dibaharui dari hari ke hari. Ya, melalui apa? Melalui firman Tuhan, membaca, mendengar, ya, memuji Tuhan. Wow, banyak saudara. Itu satu yang membentuk saudara dan saya untuk kita berubah. Ya. Jadi ada orang yang merasa menghukum dirinya sendiri terus. Iya, gua orang nggak benar, gua kotor, gua tuh bajingan, gitu. Ya. Jadi dia menghukum dirinya sendiri. Padahal Tuhan apa saudara? Tuhan datang ke dunia mencari. Ya. Tuhan itu ibarat, memang kalau kita bilang kita orang nggak benar, kita sampah. Memang kita sampah sebenarnya, sampah masyarakat ya. Ya orang yang nggak benar istilah. Tapi ada pemulung dari surga datang. Coba cari kita di sampahan. Kita dipungut saudara. Ya, kita yang tadinya rusak yang nggak benar, Tuhan pungut. Ibarat dia tuh pemulung dari surga datang buat kita tuh. Ya, jadi nggak ada yang benar. Memang di gereja nggak ada yang benar. Ya, nggak ada yang benar. Kita sedang diperbaharui dari hari ke hari. Ya, ingat, jangan merasa diri kita. Gue lebih hebat dari lu. Ya, tidak ada yang lebih hebat, saudara. Kita sama orang berdosa tadi. Ya. Tapi puji Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Ya, karena kita membuka hati kita. Ya, kita mau membuka hati kita. Ya, kita mau berserah sama Tuhan. Tuhan, ini saya orang berdosa Tuhan. Saya orang rusak Tuhan. Ya, tapi saya mau datang Tuhan. Ya, saya mau datang, perbaharui saya Tuhan, ampuni dosa saya, ya nggak? Nah itu, jadi jangan kita udah salah, malah menjauh, ya saudara, malah menjauh, ya. Jangan pikir hamba Tuhan juga nggak ada pergumulan, pergaulan. Hamba Tuhan juga banyak pergumulannya, banyak. Dikiranya saya nggak pernah pergumulan. Saya kadang-kadang juga pikir, aduh Tuhan, saya kayaknya nggak mau pelayanan lagi Tuhan. Saya mau jadi jemaat biasa aja. Karena apa? Kan yang tahu diri saya sama Tuhan. Ya, diri kita sama Tuhan yang tahu diri kita siapa, ya kan? Jadi karena saya suka benar juga gitu. Tuhan, saya banyak kesalahan itu. Ya, saya kayaknya nggak layak Tuhan. Ya, nggak layak pelayanan. Tapi kata Tuhan apa? Jangan menoleh ke belakang, ya nggak? Jangan menoleh ke belakang. Nanti kita jadi kayak istri Lot, jadi tiang garam, ya nggak? Jangan menoleh ke belakang. Jadi firman itu menguatkan saya. Ya Tuhan, saya mau maju Tuhan. Memang saya banyak kesalahan. Saya mau pandang Yesus saja ke depan. Saya mau maju. Saya mau melayani Engkau Tuhan. Jadi itu yang memotivasi kami, apa saudara? Kita membaca dan mendengar firman Tuhan, ya nggak? Kata Tuhan, jangan nengok ke belakang, ya nggak? Maju, pandang Yesus saja. Oh, iya Tuhan, iya Tuhan. Saya keseringan nengok ke belakang, tapi Tuhan bilang jangan nengok ke belakang.
lihat depan, maju. Ya. Bagaimana kita mau sampai ke depan kalau kita nengok terus ke belakang? Ya kan? Jadi hamba Tuhan juga banyak masalahnya, saudara. Kita harus banyak berdoa juga untuk hamba Tuhan. Saya sedih kalau melihat ada hamba Tuhan, misalnya dia jatuh dalam dosa. Saya dengar ada satu hamba Tuhan, dia sering konseling sama dia. Ternyata dia jatuh cinta sama cewek yang dikonseling. Akhirnya istrinya tinggalin. Coba. Itu benar Tuhan bilang apa, saudara? Padahal dia tidak dengar firman kan? Tuhan bilang apa? Kita pelayanan jangan sendiri. Dapat berpasang-pasangan kan, berdua-dua istilahnya. Karena apa? Jika kita ada yang lemah, biasa itu menguatkan. Nah itu benar. Jadi kalau kita ini calon-calon penginjil hamba-hamba Tuhan, jangan coba-coba melayani cewek ya, melayani sendiri gitu. Jangan juga. Ya kalau jangan sih nggak apa-apa kali ya. Kalau udah berkeluarga, jaga-jaga. Nah jadi itu benar. Itu firman Tuhan dan pelayanan hendaklah kau berdua-dua. Nah, jadi iblis menuduh kita. Bilang apa saudara? Ketika kita mau bertobat, kita mau datang ke gereja itu, ketemu orang, lu jangan soalin lu, gue tahu lu siapa, ya enggak, lu bajingan, lu playboy, ya istilahnya gitu kan, lu playboy lu tadi, lu yang udah hamilin anak orang, istilahnya apalah. Seringkali kita begitu kita mau maju melangkah, ya pasti iblis nggak suka, ya nggak? Iblis nggak suka, karena apa? Kita dulunya teman dia soalnya, kita mau meninggalkan dia, ya nggak? Dia marah. Ketika kita mau putus hubungan sama dia marah, saudara, ya nggak? Nah, jungkit itu semua, ya semua yang kebejatan kita keluar semua, ya nggak apa-apa saudara, nggak apa-apa. Jadi semua rasa bersalah itu kadang-kadang mengejar kita, ya. Benar, mengejar kita, menuduh kita. Tapi ketika kita ambil keputusan, Tuhan, saya mau mengikut Engkau, ya. Jangan menoleh ke belakang. Jangan mendengar sampah yang masuk ke dalam mulut kita, ke dalam kuping kita. Sampah-sampah itu hempaskan, ya. Hempaskan semua. Karena apa? Itu yang mengganjal kita supaya kita nggak bisa maju ke depan, ya nggak bisa maju. Nah, di dalam Mazmur 38 dikatakan, Mazmur 38 ayat 5 dikatakan, luka-lukaku berbau busuk bernanah oleh karena kebodohanku. Banyak orang yang melayani nggak bisa maju karena rasa bersalah yang terus menjerat, ya saudara. Nah, mungkin ada di antara kita yang merasa ada nggak yang dosanya masih terlalu besar? Ada yang ada saya. Nah, ini yang dosanya masih terlalu besar. That's me. Yeah. That's me. Coba nih. My sins so big, yes. But the love of my Jesus is bigger than all my sins. Luar biasa. Saya dengar kata-kata ini. Ya memang dosa saya banyak, dosa saya besar. Tapi kasih Tuhan saya lebih besar dari dosa saya. Wah, ini kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita punya amazing God. Dia Allah yang luar biasa. Ya. Allah yang luar biasa, saudara. Allah yang begitu besar kasihnya. Tidak ada kasih yang seperti dia. Ya nggak? Tidak ada kasih yang seperti dia. Jadi hanya pengampunan dari Yesus yang bisa memulihkan saudara dan saya. Amin. Lalu yang ketiga dikatakan apa? Akibat dosa. The result of sin. Akibat dosa. Ya. Dosa itu mengakibatkan. Jadi kalau kita belum melakukan, dia menjanjikan. Ya. Dia menjanjikan yang indah-indah. Nah dosa begitu saudara. Ya nggak apa-apa lah. Sekali doang. Pernah nih satu kejadian.
di rumah saya. Satu hari ada tetangga saya datang ke rumah itu main cewek ini ternyata dia tuh piaraan orang Jepang gitu. Jadi si Jepang itu datang setahun 2 kali. Nah dia datang ke rumah saya juga. Saya tahu dia. Dia datang dia bilang, Steven, ntar malam kita ke ini cengkit. Saya masih kurang tahu nih saudara. Ini apaan sih dia bilang? Ini dugem. Terus ajak Eli aja. Eli kata nanti kita pestain naik. Eli coba deh setengah dulu. Dia bilang Eli setengah aja deh dulu kita kasih setengah. Oh gitu. Dia bilang saya langsung wah bahaya nih. Iya. Dengan santainya loh dia nawarin begitu. Jadi kasih setengah aja. Terus saya bilang, oh gitu ya. Sorry, tapi hari ini saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Oh gitu ya. Yuk kita rame-rame gitu ya. Ya saya tolong baik-baik ya. Baik-baik ya. Saya bilang dia waktu itu ada di dalam kan ada gitu pulang. Mam, mau nggak mam kita dicengin? Mam kita dicengin itu mam. Mau nggak? Si Weni itu ngajak kita dicengin itu. Kalau itu cengin itu. Waduh ke mam. Mau nggak nyobain naik setengah aja? Dia bilang itu setengah dulu katanya. Udah on boleh nambah katanya. Dia bilang apa? Gila tuh orang. Sudah kaget mam bilang gila berani lu namarin mana ya? Hah? Udah dia tiap kali kita kan ibadah itu mau masuk ke gereja gitu. Lihat apa gitu? Enak aja. Nawarinnya santai benar saudara. Ya, nah itu saudara. Coba kalau kita benar-benar nggak dengar firman, ya, tertarik ya saudara. Emang apaan sih gitu? Mulai ya. Mulai. Di mana sih ya? Boleh deh. Sekali, 2 kali. Ya kan? Jadi 2 kali tuh, sekali 2 kali. Jadi sudah tawaran iblis begitu saudara. Jadi iblis ketika menawarkan dosa itu janjinya pasti manis, ya kan? Kita happy kok gitu. Ya, tapi ada akibatnya saudara. Ya, begitu kita sudah melakukan jatuh, kita ada akibat yang baru kita lakukan. Yang susah siapa? Dia, kita saudara. Kita. Ada satu lagi kejadian. Teman pemuda di gereja saya waktu di Sunter, sepelayanan bersama. Saya bilang, kok kamu udah lama nggak ibadah kemana? Dia bilang apa sih? Enggak, aku lagi nginjilin ini ada temen, aku mau bawa dia ke gereja. Oh, ya bagus lah. Saya bilang bagus ya. Udah. Tapi kok pas hari ada konser di rumahnya, itu temennya datang, tapi kusuk-kusuk di kamar. Cewek sama cewek, kusuk-kusuk. Sedikit dia mau keluar lagi ya. Saya bilang, udah, sampai selesai, baru dia keluar. Pas udah lama-lama saya lihat lagi, kok tambah kurus badannya. Kok kamu tambah kurus sih? Iya kok, saya lagi diajak senam, nurunin berat badan. Emang udah gendut. Saya lagi nurunin berat badan, itu mayoran. Udah, bagus lah nurunin berat badan. Nggak tahu apa saudara? Ketika lagi ibadah, itu suaminya, dia punya anak 1. Suaminya bilang, wah, kita pulang ke gereja, kita ke rumah sakit ya. Saya bilang, siapa yang sakit? Abel. Oh, udah itu selesai ibadah, saya ajak pastor ya, sama istri sama teman-teman, kita kunjungan ke rumah sakit kan. Kita kunjungan ke rumah sakit, saya lihat gimana saudara, dia udah tergeletak, itu bekas suntikan ya. Dari pelipis ini ada ya, di pelipis di tangan ini udah penuh,
di mata kaki itu urat-uratnya. Saya ngomong, kenapa kamu udah? Dia nangis. Cuma dia bilang, aku mau sembuh. Dia bilang, ya kamu pernah sakit apa ini? Baru suaminya bilang, dia ode. Saya nggak tahu bagaimana waktu itu ode sakit apa ode. Saya bilang, ode sakit apa? Sama saya bilang, overdosis. Ada yang nggak tahu kan? Nggak tahu. Ada yang nggak tahu kan? Saya bilang, ode apa? Ini apaan nih? Waduh, biru. Sampai di pelipis ada suntikan bayang. Saya bilang, wow. Ternyata, overdosis. Ini narkoba. Saya bilang, sebenarnya gitu. Saya bilang, ya gila Bel. Saya bilang, kamu jadi begini sih? Dia bilang, kita pelayanan sama-sama. Bisa kamu begini? Saya bilang, dia nangis. Cuma dia bilang, aku mau sembuh. Dia bilang, aku sembuh, aku mau melayani Tuhan lagi. Dia bilang, saya bilang, saya sedih dari sana. Ya Tuhan, ternyata, itu iblis bisa menyerang siapa saja, ya nggak? Di ruangan ini pun pasti ada iblisnya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, iblis ada yang berbisik. Masa, ya nggak? Ada yang berbisik begitu, saudara. Ya. Saya bilang, saya sedih Bel, dan kamu, hari kita doa. Tuhan sembuhkan apa yang Tuhan pulihkan ini. Besok meninggal pagi. Ya, besok pagi meninggal. Saya bilang, wah, Tuhan luar biasa ya. Dia memilih kita. Semua itu kehendak bebas kita ya. Mau menuruti firman atau mau melanggarnya, ya itu semua pilihan kita. Hamba Tuhan nggak bisa paksa, ya. Hamba Tuhan hanya memberitakan kabar baik, ya. Selebihnya kita, ya. Kita yang menangkap pesan Tuhan itu mau dilakukan atau tidak, ya. Nah itu jadi jangan heran juga. Ternyata orang gereja juga bisa begitu, saudara. Ya, saya juga kaget. Hamba Tuhan juga bisa, ya. Kalau kita nggak berjaga-jaga, saudara, bisa jatuh. Ya. Jadi, dan kalau bisa hamba Tuhan itu jatuh atau teman kita, rasa saya ya, saya sedih juga kenapa, saudara? Kayaknya dia sudah menyerahkan hidupnya sama Tuhan ya. Apalagi hamba Tuhan sudah melayani Tuhan. Janganlah kita ngejudge ya. Janganlah kita juga menambah beban dia. Kita doakan. Di doa yang ditopang doa. Karena apa, saudara? Dia udah menyerahkan hidupnya sama Tuhan gitu. Ya nggak? Jadi jangan langsung dicap. Wah, nggak bisa. Jangan, saudara. Ya, kita harus punya belas kasihan, empati, ya, berempati. Kalau saya jadi dia, bagaimana? Ya, bisa nggak kita berlaku seperti itu? Bisa nggak? Bisa. Ya, mungkin kebenaran saat ini dia, ya, besok bisa kita, ya. Nah, jadi jangan ngejudge. Jadi kalau ada orang yang jatuh dalam dosa, dia terpleset, topang dalam doa, ya. Rangkul dia, rangkul. Supaya apa, saudara? Kita maju bersama, ya. Kita bisa maju bersama melayani Tuhan. Ya, kita nggak bisa sendirian juga melayani Tuhan, nggak bisa, saudara. Ya, kita juga kita butuh dia, ya nggak? Butuh, kita saling membutuhkan. Ya, kita tubuh Kristus. Jadi kalau ada satu yang jatuh, kita angkat tangan, saudara. Ya, kita pulihkan, kita sembuhkan dia, kita beri semangat lagi supaya dia bangkit mau melayani Tuhan lagi. Ya, jadi Yesus datang untuk kita. Bukan dia untuk datang, bukan untuk menyelesaikan dosa kita aja, saudara. Dia menghancurkan segala hutang dosa kita di kayu salib, ya. Dia menghancurkan semua hutang dosa kita, dosa saudara dan saya, ya. Jadi bukan hanya mengangkat, dia hanya juga menghancurkan kita. Ya. Nabi Rasul nggak bisa menyelesaikan, saudara. Teman, sahabat, orang tua, hamba Tuhan pun nggak bisa, saudara, menyelesaikan. Ya, hanya Yesus kita yang penuh kasih, yang datang dari surga menyelamatkan dosa saudara dan saya. Amin. Ya.
kalimat selanjutnya dikatakan apa? Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Tuhan kita. Coba. Yesus datang bukan untuk menghapus hukum dosa, saudara, tapi untuk apa? Menanggung seluruh dosa saudara dan saya. Amin. Bukan sebagian, saudara, seluruh, ya, semua hutang dosa kita. Wow, luar biasa. Dikemuliakan Tuhan. Haleluya. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat, saudara, ya. Ya, kenapa Yesus dihukum mati, saudara? Kenapa? Dia penjahat? Bukan, saudara. Ya, dia ditimpakan hukuman yang begitu berat, disamakan dengan penjahat yang besar, saudara. Ya, untuk apa, saudara? Dia mati dikasih untuk dosa kita, ya, dosa saudara dan saya. Sampai dia dihancurkan di kayu salib, ya, sampai digantung di kayu salib untuk menebus dosa dan saya, dihancurkan, ya, supaya kita bisa hidup bersama dia di surga. Amin. Nah, dengan di Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Ya, saudara, dan ini, kalau saya pikir gini, sekarang kalau orang berbuat salah pasti dihukum, ya nggak, saudara? Ya, tapi Tuhan sudah menggantikan penghukuman itu di atas kayu salib. Tuhan bilang apa? Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saya percaya kita semua di dalam Kristus. Amin. Tidak ada dosa yang bisa menghukum kita lagi. Amin. Diundang Tuhan kita. Haleluya. Ya. Amin, saudara. Amin. Ya. Terus ada yang bilang begini, saudara. Tapi kamu kan punya dosa. Ingat loh, nanti dosa-dosamu diputar, ya, kayak film. Ada yang bilang gitu, saudara. Nanti dosamu diputar kayak film. Tapi dengan ayat tadi Roma 8 ayat 1, kita bisa katakan apa, saudara? Kita bisa katakan kepada orang yang menuduh kita, ya, benar, dosa saya banyak, film itu ada. Tapi saya kasih tahu kamu, ya. Tapi setelah saya percaya Yesus, ya, maka film itu sudah tamat, ya nggak? Sudah tamat semua, tidak diputar lagi, sudah dibuang, ya. Katakan begitu. Jadi kalau ada orang yang menuduh kita, memang saya punya rekaman saya buruk, tapi Tuhan sudah hapus, ya, hapus film itu, ya, dan dia tidak akan mengingat-ingat lagi. Amin nggak? Luar biasa Allah kita. Kita tidak akan dihukum, ya, tidak akan dihukum lagi. Kita sudah diampuni, kita tidak dihukum, sebab di dalam Yesus tidak ada penghukuman lagi. Ini janji Tuhan yang luar biasa, saudara. Amin. Ini luar biasa. Manusia masih bisa punya dendam, ya. Kita bisa, dia buat punya dendam, ya nggak, istilahnya. Tapi dia masih menyimpan, ya. Tapi kalau kata Tuhan, saya sudah mengampuni kamu, itu benar-benar finish, ya, finish. Itu bilang finish di kayu salib. Dia bilang sudah selesai. Wah, luar biasa. Saya dengar kata itu, sudah selesai. Wow, itu kata-kata satu jaminan hidup, ya, buat kita, buat semua manusia di bumi, ya, bagi yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menerimanya. Tuhan sudah mengampuni, sudah menghapus seluruh hutang dosa kita di kayu salib. Haleluya, haleluya. Jadi kita akan katakan sama-sama, hukum saya sudah diampuni. Katakan, saudara, hukum saya sudah diampuni. Saya punya hidup yang kekal. Saya punya hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Saudara, ada banyak orang Kristen, saudara, yang merayakan Natal, ya, yang merayakan Natal dengan gegap, dengan kemewahan, dengan hura-hura, saudara. Ya, kita kalau merayakan Natal kan, besok baju apa nih? Ya, wah besok kita ini segini. Dengan gegap gempita kita mau merayakan, ya. Tapi saudara, tahu nggak, saudara? Ada hati Bapak yang hancur. Ada hati Bapak yang hancur karena pengorbanan anaknya di kayu salib, saudara. Ya. Kita merayakan Natal dengan sukacita,
Tapi ada orang yang hatinya hancur, dia memberikan anak yang tunggal, dikorbankan buat saudara dan saya. Wah, luar biasa. Natal berbicara tentang kuasa dosa yang dikalahkan dengan kedatangan anaknya, Yesus Kristus. Ya, sebenarnya itu saudara. Jadi Natal itu artinya apa? Dia datang ke dunia untuk mengalahkan kuasa dosa di dunia. Ya. Dan ada hati Bapa yang hancur. Ya, untuk apa saudara? Keselamatan kita semua. Amin. Kasih Bapa luar biasa ya. Aku tidak mau jadi Kristus. Coba, saya mau tantang saudara ya. Saya mau tantang saudara. Maukah kita pulang dan berkata, Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa saya. Ya, saya tidak mau lagi jadi Kristen yang biasa-biasa, saudara. Ya, kita menjadi Kristen yang luar biasa, ya, menjadi garam dan terang bagi orang lain. Amin. Kita menjadi Kristen yang biasa. Saya tahu saya diselamatkan oleh Yesus. Yesus dihancurkan buat menebus saya, saudara. Ya, wah luar biasa. Supaya apa? Supaya dunia yang berdosa diselamatkan. Nah, biar kita jadi berkat, jadi garam, jadi terang bagi orang di sekeliling kita. Amin. Jadi, mari saudara kita berjanji, ya. Kita berjanji kita mau mengasihi dan melayani Tuhan, ya, seumur hidup kita. Ya, kita hutang, kita orang yang ditebus sama Tuhan, ya, orang pilihan Tuhan, ya. Kita punya Allah yang luar biasa. Karena apa? Jesus is the Savior. Amin. Ya, Yesus Allah kita, penyelamat kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saya sama musik bagi depan. Kita naikkan satu pujian. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Karya terbesar. Kasih yang terindah. Firman-Mu berkuasa yang mengubah setiap kami Tuhan untuk menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih
Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Tuhan, aku bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang kasih karunia-Nya penuh Tuhan setiap kami orang berdosa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan jemaat di tempat ini Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan. Beri kami dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Beri kami ketaatan hati yang mau turut kehendak Tuhan. Terima kasih. Bapak, kami berdoa juga untuk gembala tempat ini. Pastor Tuhan, biar Tuhan Kau beri hikmat, beri kekuatan, beri iman, beri kesabaran Tuhan yang teguh Tuhan di dalam membimbing jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan jam-jam berikut ini dalam pikiran-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya.